Maka para pemirsa dan jamaah semuanya, sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu tidak ada keberkahannya. Seorang sahabat tersebut telat datang. Ternyata Nabi sudah selesai asar. Akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang membuat saya telat nih? Oh, saya ngurusin kebun saya, taman saya ini. Lalu dia sedekahkan. Ini yang membuat saya jauh dari Allah. Ya, maka kadang-kadang kita sekarang dunia dibuat lalai, ya, menyibukkan kita, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, lupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara tanda Allah mencintai seorang hamba apa? Ibtila, ujian. Dia banyak cobaan dan banyak ujian. Itu tanda Allah mencintai hamba. Karena nggak mungkin hamba sembarangan itu diuji. Dan kalau diuji itu berarti naik tingkat atau dihapus dosa, diangkat derajat atau dihapus dosanya. Apa buktinya naik tingkat? Anak kita kalau mau naik kelas 2, dia kelas 1 harus di apa? Ujian. Naik kelas 3 lagi, ujian. Naik kelas 4, terus menerus nggak ada habis-habis ujian. Sampai dia selesai. Dan tidak ada selesai-selesai juga. Kenapa? Ujian. Dan hidup di dunia ini, subhanallah, dunia ini adalah sekolah. Kenapa? Diuji dulu, baru dikasih pelajaran. Beda dengan sekolah. Sekolah kita belajar dulu, baru dikasih ujian. Maka subhanallah, sekolah itu kita belajar dulu, selesai belajar baru diuji. Kalau di dunia, beda sekolahnya. Dunia apa? Kasih ujian dulu, baru kasih pelajaran. Kemudian di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, ayyukarrihna fil ma'siyah. Allah membuat kita benci kepada maksiat dan memudahkan kita bertaubat. Setiap hari dia istighfar. Nabi setiap hari istighfar 70 kali minimal. Ada riwayat tuh 100 kali. Nabi aja yang diampuni dosanya masih istighfar, masih memohon ampun. Kita aja luar biasa. Apa biasa di luar? Coba bayangkan, Nabi Adam keluar dari surga karena satu kesalahan, benar kan? Satu dosa kan? Satu apa? Nabi Adam keluar dari surga karena satu dosa. Kita kepingin masuk ke surga padahal kita penuh dengan dosa. Betul? Maka pemirsa tuh, lihat, harapan kita mau masuk surga, sedangkan dosa kita banyak, bagaimana mau masuk? Tapi Allah Maha Pengampun Subhanahu Wa Taala, Maha Rahman Rahim. Adam karena satu dosa keluar dari surga. Padahal kita banyak dosa, kepingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dicintai oleh semua orang. Kita dibuat ridha oleh orang. Orang-orang ketemu kita sangat mencintai dengan kita. Kemudian ada cerita-cerita seorang sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dulu hadisnya, sebagian ulama mengatakan lemah. Apa hadisnya? Jibril pernah turun ke Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah ridha kepada Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar ridha kepada Allah atau tidak? Ya Allah. Begitu Allah sangat mencintai hamba, Allah ridha kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ridha kepada Allah atau tidak? Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya cerita lucu beliau. Cerita yang unik. Didatangi oleh Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah datang ke Nabi. Mengadu kepada Rasulullah ibunya. Ya Rasulullah, aku mengajak ibu saya kepada Islam dan dia nggak mau. Dan aku menawarkan Islam kepada beliau, dia mencaci maki saya. Tolong doakan ibu saya agar dapat hidayah. Lalu Nabi angkat dua telapak tangan berdoa agar dia mendapatkan hidayah. Kata Nabi apa? Allahumma hdi Umma Abi Hurairah. Ya Allah beri hidayah kepada Umma Abi Hurairah, ibunya. Lalu dia bergembira ketika didoakan oleh Rasulullah. Ya, doa Rasulullah mustajab. Kemudian dia kembali ke rumahnya, berdiri depan pintu. Kemudian ketuk pintu. Faqalat ummi man. Ibunya bertanya, siapa? Aqultu Abu Hurairah. Saya Abu Hurairah. Ibunya langsung, ya Abu Hurairah, dipanggil. Abu Hurairah, kata anaknya, na'am, iya. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia kembali ke Nabi SAW dalam keadaan gembira. Wah ya Rasulullah, doamu yang tadi langsung dikabulkan. Ibu saya baru kembali ke rumah aja ketuk pintu. Ditanya siapa? Abu Hurairah. Langsung dia ucapin syahadat. Tapi dia punya permintaan lagi. Berarti permintaannya berapa? Kedua. Permintaan satu sudah dikabulkan, ibunya masuk dapat hidayah. Permintaan kedua apa? Dia kepingin ibunya apa? Ud'u Allah li ud'u liya ya Rasulullah ana wa ummi ay yuhibbani al-mu'minin. Ya Rasulullah, doakan saya agar ibu saya dan saya itu dicintai oleh orang beriman. Maka kata Abu Hurairah, tidak ada satupun orang yang bertemu dengan Abu Hurairah kecuali mencintainya. Jatuh cinta sama beliau. Senang sama beliau. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi. Maka Nabi mendoakan beliau, Allahumma habib abdaka hadha ilal mu'minin. Ya Allah, jadikan hambamu ini dicintai oleh orang beriman. Dia bersama ibunya. Ya. Wa habib fihimil mu'minin.
Dia mencintai orang beriman dan orang beriman mencintainya. Dan itulah di antara kisah-kisah mereka yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalam kehidupan kita. Ya, seharian kita mungkin Allah mencintai kita dengan apa? Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Sesuatu itu yang melalaikan kita dari Allah. Kadang-kadang anak kita itu wafat karena anak itu yang hati kita melekat dengannya. Kita dekat dengan dia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Kenapa? Disuruh sembelih anak. Kenapa? Nabi Ibrahim itu dikasih anak usia 80-an, 90. Udah sepuh baru dikasih anak. Bagaimana cintanya Nabi Ibrahim? Kemanapun bawa itu Ismail. Akhirnya Allah melihat Ibrahim itu udah sibuk dengan nikmat Allah. Maka jangan kalau dikasih nikmat kita sibuk dengan nikmat, lupa yang memberi nikmat. Ya, kita dikasih nikmat malah sibuk dengan nikmat, lupa dengan yang sama memberi nikmat. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim tuh sembelih itu anak. Kenapa? Itu kasih sayang kamu. Tuh lihat. Yang kamu sangat mencintainya. Sembelih dia. Akhirnya Nabi Ibrahim nurut taat kepada Allah. Ternyata Allah menguji keimanan beliau. Ternyata cinta beliau kepada Allah melebihi dari cinta kepada anak. Maka Allah katakan dalam surat As-Saffat, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya itu ujian yang nyata. Ya, maka kadang-kadang kita diuji dalam keseharian kita. Mertua kita, orang tua kita, anak kita, suami kita, macam-macam diuji. Kenapa? Allah ingin mengetahui apakah ini benar-benar orang saleh atau tidak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua sangat benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah kita, dengan salat kita, puasa kita, zakat kita. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang bisa menghantarkan kita ke surga. Kebaikan kecil itu bisa menghantarkan ke surga daripada kebaikan besar tapi tidak ada keberkahannya, tidak ada ikhlasnya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. InsyaAllah Allah berkahi kita semua dan pemirsa insyaAllah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. ربنا تقبل منك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.